Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini akan saya bahas model-model soal figural yang sering keluar pada tes CPNS ya. Nah, model pertama ini adalah rotasi atau perputaran. Jadi di sini diberikan 5 gambar, kita disuruh mengidentifikasi mana yang berbeda. Nah, jika ketemu soal rotasi seperti trik saya kemarin, kita buat sebuah sumbu simetri ya yang melewati beberapa bagian dan kemudian kita sisakan bagian yang lain. Nah, sumbu simetri bisa kita lewatkan di sini ya, bintang ke persegi hitam ya, sehingga nanti sisa dua persegi panjang ini adalah sebelah kanannya ya, sebelah kanan dari sumbu simetri ini yang melewati dua bagian bintang dan persegi ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita buat juga ke sini sehingga bagian ini sebelah mananya dari sumbu simetri ternyata ini adalah kiri dari sumbu simetri, sehingga ini adalah kiri dari sumbu simetri, ini mata kita sebelah kiri, sehingga kita bisa membuat dengan cara yang sama seperti ini ya, sehingga sisa dua persegi panjang adalah sebelah kanan dari sumbu simetri mata kita. Nah, ini adalah kita sebelah kanan. Nah, kemudian dari atas sekarang nah, karena kita melihat dari atas, maka ya ini adalah sebelah kanan dari sumbu simetri yang melewati dua bagian ini. Karena kita di atas ya, ini kita di atas. Ini gambar lebih mudah ya, sehingga ini adalah kanan dari mata kita. Nah, ini kanan dari mata kita. Sehingga jawabannya adalah ini kanan, ini adalah kanan, ini kanan, ini kiri, ini kanan. Jadi gambar yang berbeda adalah yang B ya. Yang B itu bukan gambar yang sama, itu sudah dicerminkan ya. Kalau yang A, C, D adalah perputarannya, rotasinya. Jadi itu ya tipsnya teman-teman, kalau ketemu soal rotasi, buatlah sumbu simetri yang melewati dua atau berbagian, kemudian sisakan satu bagian sebagai acuan untuk menentukan ini kanan atau kiri, sehingga lebih mudah dalam menentukan jawaban gambar yang berbeda maupun gambar yang sama tergantung dari soal. Lanjut adalah soal pencerminan ya. Pencerminan dari sini untuk cara penyelesaiannya adalah namanya dicerminkan, artinya kalau ini dekat dengan cermin, berarti lawannya ya kita harus juga dekat dengan cermin. Ini jauh, berarti harus kita jauhkan juga. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil sumbu simetri juga ya. Sini seret, nah ini kanan, maka kalau dicerminkan harusnya semua harus ke kiri. Nah, jawabannya semua kiri, berarti semua adalah di situ pencerminan. Nah, di sini yang aneh adalah ketika ujungnya ini, ujungnya satu, ini adalah bundar, padahal harusnya belah ketupat, salah. Sehingga kita cek berapa aspek-aspek atau beberapa bagian-bagian gambar yang terlihat bercolok untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Nah, di sini ini salah karena nggak ada yang hitam ya di situ. Kemudian ini 3 ya, seperti ini 2 berarti salah juga. Jadi jawabannya tinggal A dan D. Sekarang kita cek yang berbeda hanyalah dua lingkaran kecil di sini. Namanya dicerminkan ya, kalau dicerminkan ini berarti harus dengan di sini ya, dekat dengan dekat. Kalau ini bukan pencerminannya ya, ini dengan ini belah kanan dari penglihatan kita ya. Kalau di sini kalau dicerminkan harusnya ini kanan, ini menjadi kiri ya, dibalik ya. Jadi yang A ini jawabannya. Nah, kemudian soal persepsi gambar. Nah, di sini persepsi itu teman-teman polanya adalah dari kiri ke kanan ya. Ini lebih mudah untuk diamati ketimbang kita mencari atas ke bawah ataupun diagonal. Di sini sudah ketemu dari kiri ke kanan itu ya. Kita cek. Nah, kita ambil aja dari bangun terakhir pada satu baris ini. Ini maksudnya apa? Ternyata ada lingkaran besar yang di dalamnya adalah segitiga. Lingkaran ini sumbernya dari mana? Oh, dari sini ternyata. Dari gambar 1. Dan itu gambarnya lebih kecil daripada gambar yang utama, artinya di dalamnya gambar utama. Sementara segitiga ini sumbernya dari mana? Oh, dari gambar 2, di mana adalah gambar yang lebih besar, yang di dalamnya ada gambar yang lebih kecil. Sehingga dari kesimpulan ini, apakah baris kedua itu sama? Ternyata sama. Segitiga ini sumbernya dari
yang di dalam bangun utama yang kecil ternyata sumbernya dari bangun utamanya. Otomatis jika kita pakai logika sama dengan ini, maka ini harus juga kita ambil dari yang lebih kecil atau di dalamnya, artinya kotak ini, dan yang di dalam adalah yang gambar utama atau yang lebih besar. Sehingga untuk gambar yang ini ya, bawah ini kita harus mengambil dari gambar yang luar, artinya segitiga ini ya, nah, gambar utamanya. Maka jawabannya adalah ada persegi yang di dalamnya ada segitiga, terserah gimana segitiganya ya. Nah, maka opsi jawabannya antara C dan D, yang gambar utamanya adalah persegi, kemudian otomatis karena ini segitiga jawabannya yang D. Jadi itu logikanya ya teman-teman. Kalau ketemu soal dengan persegi gambar seperti ini, dibuat aja analoginya, dioret-oret aja pada kertas, itu kan bisa ya. Kemudian untuk klasifikasi gambar, nah di sini saya beri tipsnya itu kalau klasifikasi biasanya ada jumlah sisi ya, jumlah sudutnya, kemudian jumlah bangun di dalam bangun utama, kemudian arahnya bangun ya bisa ke kanan ke kiri ataupun dirotasikan dengan sudut tertentu. Nah di sini kalau kita cek teman-teman pasti mengarahkannya pada permasalahan gambar bangun ini berapa jumlah bangun kecil-kecil di dalam bangun besar ya. Ini kan ada 3 nih, ini juga ada 3 semua. Ternyata 3 semua, artinya bangun ini tidak masalah dengan jumlah yang ada di dalam bangun besar. Tidak ada persoalan dengan itu. Sekarang persoalannya apa? Dari sini mungkin dari jumlah sisi ya, 1, 2, 3, 4 ya, dan 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, ada yang 5, 2, jadi tidak masalah dengan jumlah sisi. Sekarang kita cek aja jumlah sudut ya, sudut pada bangun yang besar. Nah ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nah gambar ini mana yang berbeda ya kan, artinya dari semua sudut adalah 5, A, B, D, E itu semuanya punya sudut 5, yang 4 hanya yang C. Nah ini perspektifnya adalah perspektif sudut dari gambar besar ya, kan dari pembagian ruangan-ruangan ini. Jika kita buat seperti ini akan jadi banyak. Nah ini maka acuannya adalah sudut di dalam gambar besar. Nah teman-teman jangan terkecoh dengan ini juga sudutnya, tapi tidak lancip ya, ini sudut tumpul. Nah di dalam bangun ada sudut tumpul di sini. Ini lebih dari 180 derajat. Itu merupakan satu sudut, jadi jangan terkecoh hanya dengan yang sudut lancip seperti ini. Jawabannya yang D ini hanya dapat 4 sudut, setelah untuk lainnya adalah 5 sudut. Dan gambar kelima adalah analogi gambar. Nah di sini teman-teman harus beli juga ya. Di sini gambar utamanya dulu yang besar, kotak besar ini ternyata berubah menjadi ini menjadi belah ketupat ya, atau segi yang ditukar 45 derajat ya. Ini kan diputar 45 derajat, jadi menjadi ini kenapa tahu 45 derajat ya, karena 90 nya kan ini. Nah ini 90 ya, maka otomatis kalau 90 C harus letaknya harus di sini, di F sini ya. Tapi karena ini tidak di F dan separuhnya, maka ini adalah 45 derajat. Jadi itu salah satunya kenapa bisa 45 derajat. Otomatis ini pola yang sama harus juga kita putar 45 derajat ya. Nah, otomatis dengan ini maka menjadi kotak lagi, kembali ke kotak ya, karena dari sudut ini ya, ini kita sudut ini 45 derajatnya kan sini ya, otomatis ini 45 derajat, otomatis ini menjadi ke sini set, dilurus jadi kotak lagi. Nah, dulu. Nah, kemudian apa yang perlu kita cermati lagi ya, setelah menjadi yang diputer 45 derajat, ini ternyata C-nya ya, C-nya yang awalnya di sini sekarang menjadi dicerminkan menjadi berubah ya. Nah, tadi kan kalau kita buat gambar lagi di sini ya, kita ke sini, itu kan gambarnya dari harusnya ya kan, harusnya kan gini, harusnya kan menjadi C, D, ya, E, F ya, harusnya kan gini. Ternyata dicerminkan di sini, dicerminkan
Jadi ini C ya, D, F, E. Loh, ini kan cerminannya nih ya, ini cerminannya. Sehingga otomatis kalau kita pakai lagi yang sama, ini harusnya ini kan menjadi L ya, ini M, ini menjadi N, ini O. Nanti harus kita cerminkan juga sehingga menjadi jadi M, ini menjadi O, ini menjadi N, ini menjadi L ya, M L O N ya. Yang ini hanya yang E aja ya. Jadi ya ini benar-benar segi dengan huruf M L O N. Nah, untuk panahnya kenapa bisa ke sini? Ya, kita balik aja. Ini adalah cerminan dari ini, tapi ini tidak menjadi cerminan kalau ini misalnya kita cerminkan, hasilnya tidak menjadi ini. Sehingga kita balik aja lawannya ya. Ini lawannya adalah ini, sehingga kita balik ini lawannya ke sana, jadi arahnya ke bawah. Dan ini paling logis adalah yang E. Ketika kita sudah ketemu pola huruf dan pola bangun yang besar, ini sebenarnya nggak perlu kita cari lagi ya, itu menghemat waktu kita ya. Kita abaikan karena sudah ketemu jawabannya ML NO ini ya, dari yang E. Lanjut untuk soal nomor 6, ini konsistensi logis. Kelanjutan gambar dari sini kan gambar utamanya kan seperti apa namanya ya, yang di perahu gitu ya. Nah, ini perubahannya kan dari sini ke sini. Nah, itu adalah berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan dengan arah jarum jam dengan sudut berapa ya kan. Sudutnya adalah 90. Karena di sini kita tarik garis ini ya, sehingga ini arahnya jika menjadi ke sini itu adalah 90 derajat karena menjadi arahnya ke sini. Nah, itu menjadi 90 derajat. Nah, itu sama dan kasusnya dengan ini, ketika berubah jadi ini ternyata juga 90 derajat. Jadi ke bawah. Otomatis kalau kita pakai pola yang sama, nah ini berarti harus mutarnya ke sana, itu harus 90 derajat juga. Sehingga ini kan menjadi ke sini bentuknya. Yang mana? Yang antara D dan C ini ya. Nah, permasalahannya sekarang tinggal yang panahnya. Panahnya putarannya gimana? Dari ke sini. Oh, ternyata searah jarum jam ya. Sebenarnya berapa? 45 derajat ya. Karena ini kalau kita tarik garis di sini ya, ini menjadi ke sana. Nah, itu 45 derajatnya dari gambar awal. 45, 45, 45, otomatis ini juga arahnya menjadi ke sana ya. Ini ke sana dan 45 derajat juga. Sehingga panahnya ini akan menjadi ke sana. Nah, sehingga yang C ini jawabannya. Karena ini dia tidak berubah ya, malah kembali lagi ke awal. Jadi untuk seperti ini teman-teman harus tahu arahnya ya. Arahnya kalau nggak berlawanan arah jarum jam juga searah jarum jam. Nah, rotasinya bisa 45, 90, 90. Itu nggak sulit untuk rotasinya. Nggak mungkin ada rotasi 135 derajat. Itu mustahil untuk soal CPNS, kecuali soal untuk matematika UTBK itu mungkin. Saya kemudian melengkapi gambar ya. Kemudian caranya seperti ini. Kita cek aja bahwa jika ada gambar ini, kita cek orientasi dari atasnya ini dan dari sebelah kirinya. Nah, kirinya ini kan dari 3, 2, otomatis ini jadi 1 otomatis ya. Nah, itu satu hitam. Sama ternyata untuk dari kiri 3, 2, 1. Hingga ini jadi jawabannya mudah sekali yang D. Teman-teman, untuk tipsnya soal melengkapi gambar adalah melihat orientasi dari sebelah atas, kiri, kanan atau bawah. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah, bisa ke tengah di sini, bisa ke kiri ya. Tapi ketika kita sudah tahu pola orientasinya, atas gimana, kiri gimana, itu akan sudah mengucapkannya. Oke, soal terakhir dari sini bangun ruang ya. Ini bangun ruang yang teman-teman mungkin nyekip soal ini ya. Nah, di sini nggak perlu di skip, kita pakai cara cepatnya aja. Kita ambil aja 3 gambar ini ya, orientasinya gimana. Nah, ini titik 2 adalah istilahnya sejajar dengan garis lurus ini ya. Jadi untuk opsi jawaban yang tidak dengan pola seperti ini itu salah, yang C ini salah. Karena ini jadi tegak lurus, tidak sejajar ya. Nah, ini sejajar. Nah, kemudian kita cek lagi dengan titik 2 dengan plus ini kan harusnya kan, nah ini ya. Ini berada di tengah-tengahnya antara 2 dots ini ya. Sehingga kalau ini menjadi salah ya, karena ini harusnya berdiri ya, vertikal tidak horizontal seperti ini. Ini salah lagi. Nah, sementara itu untuk ini juga salah nanti. Ini kan aturannya pertama tadi juga salah. Ini harusnya dosisnya tidak vertikal tapi harusnya horizontal ya. Ini juga salah. Sekarang tinggal mana? Tinggal A dan E di sini. Nah, untuk mengamati seperti ini, kita cek aja
ya, kita ambil acuan untuk plus ini menjadi depan, sehingga kita ambil ini, kita lipat ke belakang ya, belakang. Jika kita sisakan ini ya, kita sisakan ini, maka ini menjadi berdiri di samping kanan ya. Namun jika kita putar, ini akan menjadi sebelah kiri ya, ini menjadi benar. Ini kalau kita lipat ke sebelah sumbu Z sana ya, sumbu Z ini akan menjadi ke arah belakang, kemudian kita lipat lagi akan menjadi tegak seperti ini di sebelah kanan. Namun jika kita putar itu juga akan sama hasilnya. Nah, di sini yang ini salah karena biar bagaimanapun selisih satu sisi ini tidak akan mempertemukan antara ini dan ini, akan mempertemukan ini dan ini. Nah, maka ini pasti sisi ini dan sisi ini pasti berhadap-hadapan, tidak saling berdekatan. Kalau ini di depan, ini pasti di belakang sana, di sumbu Z sana. Ini pasti salah juga, karena harusnya ini berdekatan ya, samping kiri kanan ataupun ini ya atas bawah. Ini salah. Jadi tipnya teman kalau ketemu satu sisi yang kosong di antara dua sisi yang ada gambarnya itu biasanya akan membentuk suatu sisi yang berhadapan-hadapan. Itu biasanya pasti salah ya caranya dari itu. Oke, jadi teman-teman ya, 8 soal model-model soal penalaran integral silahkan diterapkan nanti untuk sedang berikutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe dan nonton video-video yang lain.